pertama ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita umat baca, tapi menjauh daripada bacaan. Apa yang dibaca? Al-Quran. Allah menyembunyikan dan merahasiakan banyak, dan demi masa ke masa, waktu ke waktu, nampak dan muncul rahasia dan kemuliaan dan kemujizatan Al-Quran dari segala ilmu. Kullul ulumi tafi'u wa tarji'u ila Al-Quran. Semua ilmu yang ada di dunia ini kembali kepada Al-Quran. Dan apa yang terisi dalam Al-Quran dikumpulkan secara total ada di dalam suratul Fatihah. Barang siapa yang memahami suratul Fatihah, dia mampu memahami isi Al-Quran. Dan hakikah Al-Fatihah itu hanya dalam satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qayyim, karena orang yang memahami Al-Quran, membuat sebuah kitab 2 jilid hanya membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus salikin fi manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena terwujud kita hakikahnya untuk hanya semata-mata beribadah kepada Allah. Sebagaimana di hadis yang qudsi yang dihasankan, walaupun sebagian ulama mendhaifkan, tapi kita mengambil makna yang tidak bertentangan dengan isi Al-Quran. Ya ibna Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqa fala tat'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk hanya beribadah kepadaku, jangan main-main. Mohon maaf jamaah sekalian, kita terlalu main-main dalam ibadah. Wahai anak Adam, aku menjaminkan rizkimu, jangan capek. Rizki ini sudah dijamin, tapi kita capek, pusing, stres. Stres kan? Ada yang stres? Angkat tangan. Semuanya stres. Sehat, stres. Sakit, stres. Kaya, stres. Yang miskin, apa lagi? Yang beristri, stres. Yang belum beristri, stres. Yang sudah punya anak dan keturunan, pusing dan stres. Yang tidak punya keturunan, stres. Karena kita tidak pandai mensyukuri apa ada. Ushkuril mawjud ya'tikal mafqud. Syukurilah yang sudah ada, terjamin yang belum ada jadi ada. La in syakartum, salah satu bukti kita mensyukuri nikmat Allah dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ummatul Quran. Tanda syukur kita terhadap nikmat itu memperhatikan Al-Quran. Kita malu jamaah sekalian. Saya bertemukan memang ternyata betul yang saya belajari dulu waktu saya masih SD di Madinah. Saya mempelajari Indonesia negara yang terbesar Islam. Begitu saya datang melihat, habis saya keliling Indonesia, memang betul umat Islam yang terbesar sedunia, penduduknya Islam, Indonesia. Di sini saya bangga, tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa? Karena saya bertemukan umat Islam yang terbesar tak bisa baca Quran. Indonesia. Malah saya pernah bertemu seorang yang tak kenal Al-Quran. Muslim tapi tidak kenal Quran. Saya menghadiahkan di salah satu hutang di Kalimantan, saya hadiahkan Al-Quran, saya punya Quran. Seorang tua barangkali umurnya 70 atau 80. Saya kasih hadiah Al-Quran. Dia bertanya, ini apa? Saya bilang Quran. Apa itu Quran? Apa yang saya jawab? Saya minta ya Allah kasih petunjuk. Apa yang saya jawab? Ini perlu berapa tahun ceramah supaya dia tahu apa itu Quran. Bagaimana ya Allah saya jawabkan ini orang supaya dia tahu apa itu Al-Quran.
Allah SWT memberikan petunjuk, saya baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Belum saya lanjut, ini Al-Fatihah. Oh, tahu nanti Al-Fatihah. Malah hafal dia surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil. Ini Yasin. Hafal enggak? Hafal. Hafal Yasin tapi tidak pernah tahu apa itu Quran. Dan alhamdulillah ayat yang kedua, wal Qur'anil hakim. Ini merupakan sebenarnya satu mukjizat. Walaupun saya sedih ada seorang muslim tidak kenal Al-Quran, tapi di sisi lain Allah tunjukkan kemukjizatan. Orang pun tidak kenal Al-Quran bisa hafal. Buktinya hafal. Hafal Al-Fatihah, hafal surah Yasin, hafal surah yang lain. Orang belum tentu bisa bahasa Arab tapi hafal Quran. Nada suaranya bisa pun bagus dan indah, kita nikmati mendengar suaranya. Dia tidak mengerti isi Al-Quran sama sekali tapi hafal. Ini merupakan mukjizat. Tidak ada ummah dan tidak ada ulama, tidak ada manusia yang bisa dan mampu menghafal Taurat, Injil, Zabur, apapun buku-buku selain umat Nabi Muhammad diberikan kemudahan bisa menghafal Al-Quran. Ini merupakan nikmat yang semestinya kita menggunakan nikmat itu supaya kita menjadi keluarga Qurani. Karena mudah. Sesuai janjian Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan. Indahnya bahasa Arab. Oleh karena itu harus banyak belajar bahasa Arab. Atau nikah aja sama orang Arab. Tapi orang Arab Madinah ya, bukan. Indahnya bahasa Arab karena bisa kita memahami yang makna dan maksud di belakang firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarna al-Quran, kami telah memudahkan. Bukan kami akan memudahkan. Beda dalam bahasa. Kalau kami akan memudahkan berarti belum tentu. Bisa dapat, bisa tidak. Tapi kami telah memudahkan, ini terjamin mudahnya baca Al-Quran, terjamin mempelajari Al-Quran, terjamin hafal Al-Quran. Fahal min muddakir, siapa yang ingin hafal, siapa yang ingin belajar, siapa yang ingin mendalami Al-Quran, dapat kemudahan. Berarti Allah sudah menjanjikan kemudahan sebelum kita bergerak untuk berupaya mendalami Al-Quran. Kalau ada seorang berkata Al-Quran sulit atau susah, berarti dia tidak percaya sama Allah. Dia tidak percaya. Selama saya mendapatkan kesempatan bawa program Al-Quran, saya bertemukan banyak kemukjizatan. Di antaranya mudah hafal. Malah ada di antara yang sudah hafal kurang lebih dalam 6 bulan mampu menghafal 30 juz. Karena waktu juga terbatas, saya punya satu cara, usia berapapun, apapun kesibukannya, bisa dengan cara dan sistem dalam penghalaman kami selama bersama Al-Quran, insya Allah dengan sistem ini anda bisa hafal satu halaman dalam waktu 10 menit. Berarti kurang dari 3 jam hafal 1 juz. Dan sudah saya buktikan di Jakarta, di beberapa daerah, di Malaysia, di Brunei, saya tunjukkan orang datang di hadapan jamaah dalam sistem ini, dalam waktu tidak sampai 2 menit dia mampu menggambarkan halaman Al-Quran. Itu menunjukkan Al-Quran itu memang luar biasa. Tapi sayang sekali kita umat Islam tapi jarang baca Al-Quran. Kita bisa bertahun-tahun. Aku heran seorang muslim
yang berkata aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Al-Quran, tapi boleh berhari-hari tak baca Quran. Malah ada yang bertahun-tahun boleh dia mengenal Al-Quran pas bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan dia kembalikan dalam lemari, insya-Allah jumpa bulan Ramadan yang akan datang. La haula wala quwwata illa billah. Sayang sekali. Apalagi pemuda-pemuda kita. Salah satu musibah di kalangan muda-muda kita ini, anak-anak kita adalah dia lebih banyak memegang HP daripada memegang Quran. Dan saya pernah bersumpah dan berani bersumpah di sini, kalau kita kembali memegang Al-Quran sebagaimana kita megang BlackBerry kita, HP kita, saya jamin 1 tahun hafal 30 juz. Sampai kadang-kadang kita mau tidur pun tak jauh dari HP. Sampai tidur kita tidak nyaman. Akhirnya siapa yang menjadikan HP itu penting? Itu kita manusia. Padahal sebelum ada HP, sebelum ada mobile, hidup kita bagaimana? Jalan enggak? Jalan. Tidur, bangun, makan, minum, kerja, cari nafkah, tak ada apa-apa. Tapi karena sekarang kita mentargetkan HP itu kepentingan dalam kehidupan kita, tak bisa dilepas, akhirnya memang ternyata HP itu tak bisa dilepas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu menyampaikan apa keutamaan Al-Quran. Karena saya yakin anda semua tahu Al-Quran menjaminkan syafaat, Al-Quran menjaminkan keselamatan, Al-Quran menjaminkan kebahagiaan. Barang siapa yang ingin berbicara sama Allah, jagalah salat. Dan barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Karena saat anda membaca Al-Quran itu kalamullah, kalam ilahi kan. Begitu kita membaca kalamullah, tolong rasakan Allah sedang berbicara sama anda sendiri. Jadi kalau ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, yang dimaksud saya. Ittaqullah, yang dimaksud saya. Ala la'natullahi ala zalimin, dilaknati oleh orang yang zalim, dimaksud saya. Kita hidupkan Al-Quran saat kita baca, supaya kita bisa memposisikan diri. Di mana jalur orang beriman, kita menjalankan kepada orang beriman. Begitu ada sifat-sifat orang munafik, orang zalim, orang berdusta, orang yang menjauhkan, kita hati-hati. 3 tanda. Kalau saya sekarang bertanya, Bapak Ibu cinta Al-Quran? Pasti jawaban yang bersatu, cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran? Hah? Cinta Al-Quran? Cinta. Bisa lebih keras lagi, cinta Al-Quran? Tapi jamaah sekalian, ketahuilah untuk mencintai Al-Quran tidak perlu kerasin suara. Karena tidak datang hari kiamat, ya Allah aku cinta Al-Quran, tapi tidak pernah baca Quran. Itu tidak ada arti. Tapi ada 3 tanda. Kalau anda mau tahu diri cinta Al-Quran, ini, koreksi 3 tanda ini. Yang pertama, kathratu qiraatihi bila malal. Banyak membaca Al-Quran tanpa bosan. Kalau kita baca Al-Quran mulai bosan, berarti kita tidak cinta Quran. Banyak sekarang pas baru mulai baca, ini baru mulai sudah ngantuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Quran. Baru di ayat yang kedua, belum lama. Ini masalah sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan diri untuk berbanyak baca Al-Quran. Tidak ada upaya bagaimana begitu kita membaca Al-Quran ada rasa cinta. Ini kan Al-Quran menolong kita nanti. Pas di alam kubur datang mungkar nakir yang menghalangi kita dari siksa Quran. Ini Quran. Karena dia habiskan waktu bersamaku. Oleh karena itu selalu saya mengajak jamaah dasar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat kepada siapa? Kepada siapa? Bukan kepada membaca. Makanya belajar bahasa Arab. Li ashabihi, memberikan syafaat kepada sahibnya, sahib, teman sama Al-Quran. Itulah yang mendapatkan syafaat. Kalau kita lagi pusing, punya masalah, curhat sama kawan kita kan, bagaimana kita menjadikan Al-Quran tempat curhat kita? Jadikan Al-Quran temanku, baru kita bisa dapat syafaatnya. Tanda yang pertama, berbanyak baca Al-Quran tambah bosan. Yang kedua, begitu habisnya baca Al-Quran, ada rasa rindu, merindukan kembali baca Al-Quran. Malah kita merindu, tidak bosan dan tidak berhenti membaca Al-Quran. Salah satu sebab kita tidak merindukan Al-Quran karena kita selalu memperhatiin halaman belakang. Baru mulai alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, terus melihat halaman belakang 600 sekian, kapan habisnya? Udah fikirin habisnya, dah usah fikirin habisnya, baca sajalah. Mulailah dulu soal habisnya, biar datang malaikatul maut kita baca Al-Quran, alhamdulillah husnul khatimah. Mau kenapa cepat habis? Ini yang membuat kita bosan dan malas membaca Al-Quran, karena kita menghitung halamannya, tapi lupa menghitungkan miliaran kebaikan yang Allah akan berikan. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 sudah 190. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah menghendaki di antara hamba yang ikhlas bisa menjadi 700 kali lipat satu huruf. Allahu akbar. Yang ketiga, tanda mencintai Al-Quran, kita senantiasa menghadirkan kalbu dan fikiran. Saya selalu mengajak jamaah kalau baca, ya ayyuhalladzina amanu, stop dulu. Stop. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, idza sami'ta qaula Allah ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih aw nahyun tunha an. Kalau mendengar firman Allah, hei orang beriman, dengar baik-baik, karena habis itu ada perintah atau larangan. Jadi begitu kita baca ya ayyuhalladzina amanu, kita buka hati, hadirkan fikiran, ya Allah, apa perintahmu? Ya Allah, apa laranganmu? InsyaAllah saya akan menjadi orang beriman yang engkau baru saja memanggil. Ittaqullah, sami'na wa ata'na, menjadi orang bertakwa. Wa kunu ma'as sadiqin, jadilah bersama orang yang benar dan jujur. Sami'na wa ata'na ya Allah.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Banyak orang mendengar ayat ini, apalagi di pas khutbah Jumat, keburu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Banyak kan juga sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa sallim. Belum. Sabar. Ini baru berita, belum ada perintah. Jadi kalau kita mendengar berita Allah memberikan karunia bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, apa yang pantas kita ucapkan di saat itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah atas apa? Kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan cara seperti ini kita mampu menikmati Al-Quran, menhayati Al-Quran, dan disitulah terasa indahnya Al-Quran saat kita baca. Dan tidak apa-apa kalau kita banyak baca Al-Quran walaupun tidak mengerti isinya, tetap dapat pahala bacaan kita. Jadi tidak ada alasan bagi orang, ana belum faham, daripada dosa, tak faham, lebih baik tak usah baca. Salah. Kalau kita tidak faham dihitung dosa, berarti kita tinggalin tak baca sama sekali, dosa lebih besar. Silahkan baca Al-Quran sampai khatam, walaupun tidak mengerti isinya, ini beda artinya atau beda pahalanya. Kalau kita baca sama memahami isinya, pahalanya jauh lebih besar. Tapi kalau kita baca tanpa memahami apa-apa, tetap mendapatkan satu huruf 10 kebaikan. Orang-orang yang tidak bisa membaca, alasannya buta huruf, atau tidak pernah belajar membaca Al-Quran, takut salah, atau dia bisa baca tapi kaku maku ya. Apa bahasa? Kaku maku ya? Ya? Terbata-bata ya, kaku maku. Kalau kita masih belum lancar dalam bacaan, jangan khawatir. Tidak kelancaran dalam bacaan itu bukan dosa, malah justru jadi pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi." Faham yatata'ta'u? Coba Bapak Ibu, yatata'ta'u. Yatata'ta'u. Ucapkan yatata'ta'u. Bahasanya juga agak sulit kan? Yatata'ta'u. Artinya orang yang baca Al-Quran masih sulit dalam bacaannya, banyak keliru, banyak salah, falahu ajran, 2 pahala. Kenapa ya Rasulullah dijanjikan 2 pahala? 1, karena dia mau baca. Yang kedua, kesulitan saat dia menghadapi dalam bacaannya dihitung pahala. Jadi upaya usaha pun dihitungkan sebagai pahala. Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak yang perlu kita belajari. Tapi saya harapkan semua kembalilah merubahkan keadaan kita sama Al-Quran. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya jelaskan tadi, banyak hal yang perlu kita belajari terhadap Al-Quran. Karena kita malu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Quran, tapi kita paling tidak menjadi orang yang senantiasa baca Al-Quran. Dan ahlul Quran terkumpul dalam 4 sifat. Sebelum saya jelaskan bagaimana supaya kita mendapatkan keluarga Al-Quran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya saya akan jelaskan ahlul Quran. Karena ahlul Quran nanti akan mendapatkan keistimewaan nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, "Atadruna man ahlullah?" Rasul bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa ahlullah? Sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulullah SAW menjawab, ahlullah ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Jadi orang yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah dan di hari kiamat di hadapan miliaran manusia, itu ahlul Quran. Dan sifat
supaya kita bisa mendapatkan sifat ahlul Quran atau gelar ahlul Quran. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, istiqamah membaca Al-Quran, kalau boleh rutin menkhatam Al-Quran. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam punya wirid. Faham wirid? Wirid adalah sebuah amalan yang kita rutinkan. Apa itu salat, apa itu zikir, apa itu baca Quran. Nabi kita Nabi Muhammad SAW wiridnya menkhatam Al-Quran setiap minggu sekali, mulai Sabtu khatam Jumat. Dinamakan oleh ulama Al-Quran wal qiraat dan ulama tajwid Hizbun Nabi atau Wirdun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai Sabtu khatam Jumat. Boleh mulai hari Ahad khatam Sabtu, mulai hari Senin khatam, tidak masalah. Mau mulai Jumat khatam Sabtu pun tidak masalah. Intinya satu minggu. Malah di antara sahabat yang menkhatam Al-Quran sebulan sekali. Ada di antara mereka setiap 10 hari sekali. Ada di antara mereka setiap 3 hari sekali. Malah dikenal Uthman bin Affan radhiyallahu an sebagai sahabat Rasul, dan dia termasuk sebagai salah satu ahlul Quran. Kalau orang yang sudah mendapatkan sanad Al-Quran, pasti ada tertulis di antara sahabat yang menyebarkan sanad mutawatir kepada tabi'in dan seterusnya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dan dia membawa hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Dan Uthman bin Affan radhiyallahu an meninggal dunia saat dibunuh di rumahnya, dia sedang membaca Al-Quran. Sampai bekas darahnya tertumbah di atas Al-Quran. Sampai sekarang bekas darahnya ada di museum di Istanbul, Turki. Sampai sekarang darah masih ada. Malah ada satu riwayat dalam sejarah Sayyidina Uthman bin Affan waktu dibunuh, kemudian saat disuruh lepasin Al-Quran, beliau tetap menahankan Al-Quran. Ada seorang dari Al-Khawarij mentenda Al-Quran dengan kakinya. Al-Quran terbang dan kembali kepada tangan Uthman bin Affan radhiyallahu an. Karena dia memang terbiasa tidak pernah lepas Al-Quran. Al-Quran juga balas. Al-Quran juga tidak mau lepaskan diri daripada Uthman. Dikenal beliau orang yang menkhatam Al-Quran di dalam setiap malam 1 kali. Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhabnya, saya harap juga ikuti pula ibadahnya, ikuti pula akhlaknya. Kalau masuknya Ramadan saja 60 kali khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Berarti 1 hari 2 kali. Jangan kita budaya kayak di Jawa, seumur hidup 1 kali khatam, buat acara keselamatan lagi. Saking bangga. Inilah Al-Quran. Rutin baca. Wallahi jamaah sekalian, anda akan merasakan kenikmatan luar biasa. Dan saya mohon, mulai malam ini kita bersungguh-sungguh, nawaitu rubah kesempatan dan perhatian kita sama Al-Quran. Dan tidak ada ruginya setiap habis salat hanya 10 menit 10 menit baca Al-Quran. Dan sangat mudah untuk menkhatam Al-Quran, minimal 1 bulan sekali. Saya mencoba Ramadan yang lalu, walaupun padat dan kesibukannya luar biasa, acara di mana-mana, berupaya saya membayangkan bagaimana Imam Syafi'i mampu menkhatam Al-Quran dalam Ramadan itu 60 kali. Saya mau praktik. Kalau di waktu kita di Madinah, paling nikmat baca Al-Quran. Kenapa? Karena kita i'tikaf. Kalau di Madinah dengan kawan-kawan kita, tak boleh bawa HP, tak boleh ada ngobrol dunia. Kalau masuk masjid udah sama Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam.
Apalagi kalau masuk 10 malam akhir, masing-masing kita khatam setiap hari, bisa 1 kali, bisa 2 kali. Karena kita tidak ada urusan selain baca Al-Quran. Begitu saya datang ke Indonesia, berupaya supaya bagaimana saya bisa tetap rutin bagaimana khatam. Tapi tetap kalah sama kesibukan. Sibuk isi sana, diundang sini, belum lagi TV. Tapi tahun ini saya memaksa diri harus bisa mencapai bagaimana targetnya Imam Syafi'i. Tapi tetap saya tidak berhasil. Tapi alhamdulillah di akhir Ramadan dapat mengkhatam Al-Quran 31 kali. Dalam kesibukan seperti ini, saya buktikan, jamaah sekalian, saya tidak berbicara seperti ini riya, tapi saya mau tunjukkan kalau ada kesungguhan kita membaca Al-Quran, wallahi akan lancar dan akan Allah hantarkan berkah waktu. Apa itu berkah waktu? Orang yang tidak dapat berkah waktu belum tentu mampu mengkhatam Al-Quran sebanyak itu. Tapi di waktu yang sama Allah berikan berkah, dia mampu mempunyai amalan ibadah, bisa ratusan orang belum tentu dapat. Itulah kehilangan berkah waktu. Jadi saya mohon, mulai malam ini kita berupaya setiap salat 10 menit kita baca Al-Quran. Mudah kita khatam. Mulai dari suratul Al-Fatihah dan seterusnya. Setiap salat kita baca 4 halaman. Saya yakin tidak sulit. 4 halaman, 4 muka. Faham kan halaman? Karena 1 lembar bolak-balik kan? 4 halaman. Anda merasa sulit, 4 halaman terlalu banyak, Anda sibuk, sangat sibuknya luar biasa, 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Langkah pertama, 2 hari, 3 hari, 4 hari Anda merasa terganggu, sulit, ada terasa keberatan, tapi Anda bertahan antara 7 hari sampai 10 hari, insyaAllah habis itu rutin. Malah akan menjadi pusing kalau tidak baca Quran. Antum coba silahkan, tapi tahan 7 hari sampai 10 hari. Habis itu subhanallah Anda menjadikan Quran itu kebiasaan. Paling tidak jamaah sekalian, jangan lewat 1 hari belum melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran. Karena dosa kita banyak lewat mata, terhitung banyak dosa mata. Mudah-mudahan saking seringnya melihat Al-Quran dan membaca Al-Quran, Allah menghapuskan dosa mata dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ahlul Quran yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, membaca rutin. Sudah kita sepakat, insyaAllah mulai malam ini kita rutin baca? Rutin. Wallahi Anda akan merasa nikmat. Rutinkan, rutin, istiqamah. Biarpun sedikit demi sedikit, tapi istiqamah. Saya yakin habis Anda mendengar ceramah, barangkali tersentuh hatinya, iman mulai naik. InsyaAllah mulai malam ini ana insyaAllah tidak akan lepasin Al-Quran. Begitu baca semangat, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tapi besoknya 1 tahun tidak baca-baca. Boleh semangat, senang iman begitu tinggi, tapi semangatnya pun harus diatur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Islam itu indah dan sederhana, sedikit demi sedikit, tapi istiqamah jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus. Karena Allah tidak minta banyak amalan, tapi Allah minta yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Ahlul Quran sifat yang kedua yang senantiasa menghafal Al-Quran seluruhnya atau sebagian, termasuk Ahlul Quran. Hafal 30 juz atau juz 30, Ahlul Quran. Hafal Al-Fatihah sampai An-Nas maupun An-Nas sampai An-Nas, Ahlul Quran. Faham An-Nas sampai An-Nas? Ya 1 surah.
menghafal secara keseluruhan maupun sebagian, terhitung sebagai ahli Quran. Sifat yang ketiga, ia menamalkan isi Al-Quran. Banyak jamaah bayangannya menamalkan isi Al-Quran, sulit. Dah ada sulit. Memang untuk menamalkan isi Al-Quran belum tentu mampu menghabiskan segala amalannya. Umur kita habis, belum tentu habis menamalkan isi Al-Quran. Tapi ingat, fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Kalau tidak bisa menamalkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Sifat yang keempat adalah yang menikmati dan menhayati isi Al-Quran. Sebagaimana saya gambarkan tadi, saat anda baca Al-Quran, rasakan Allah sedang berbicara sama anda sendiri. Allah sedang berbicara. Dan kita lagi mendengar Allah berbicara sama kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi kalau baca Al-Fatihah, berhenti. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kalau Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah, kana yufassiruha tafsira. Artinya setiap satu ayat dia berhenti terus, tidak disambung. Kalau kita melihat orang keburu sambungnya, apalagi tarawih, apalagi kampung-kampung ya. Kita tak tahu dia baca apa. Tapi habis waladhdallin, oh tahu ini baru Al-Fatihah. Apalagi alhamdulillah, an-na'im, 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 alhaakumut takatsur. Saking cepat. Saya heran di Indonesia kenapa tarawih seperti ini. Seolah jalan-jalan ada pengumuman barang siapa yang cepat selesai tarawih dapat juara satu ya. Namanya tarawih, saking panjang salatnya, nikmati. Tak usah panjang. Oleh karena itu ulama mengambil alih daripada panjang menjadi 11, tapi panjang rakaatnya, panjang bacaannya, dikurangi bacaannya, tapi diperbanyak jumlah rakaatnya. Tapi orang yang belum faham tetap mensalahkan. Yang 20 tak boleh, yang 11 harus. Sama saja boleh. Mau 11 boleh, mau 20 boleh, tidak mau tarawih sama sekali boleh. Kenapa dimasalahin? Jadi masalah, diributin setiap tahun. Sampai ada orang datang ke rumah saya, minta jalan keluar. Ini tarawih 11 atau 20. Ini satu pun urus, satu wakilnya. Tapi kayaknya beda alirannya. Harus 11. Rasul tidak pernah lebih daripada 11. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, 11 di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Betul, hadis ini sahih. Tapi Makkah dan Madinah 20. Masa selama ini Makkah dan Madinah sesat? Jadi sudah masuk neraka dong. Ribut di depan saya. Enti datang mau tanya atau mau ribut? Kalau mau ribut silahkan keluar. Atau mau bertanya, diam. Udah, tolong jelasin jalan keluarnya bagaimana. Begini saja. Kalau sudah selesai salat Isya, kasih pengumuman kepada jamaah. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah masjid kami, tahun ini kita tidak ada tarawih di masjid kita. Udah, tutup masjid, selesai. Karena tarawih sunnah, tapi bersatuan kita wajib. Wajib lebih utama daripada sunnah. Udah selesai. Kenapa dipermasalahkan? Memang Rasul tidak pernah lebih daripada 11. Tapi sebelum kita membayangkan jumlahnya, jangan lupa caranya. Kata Siti Aisyah, "Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan bertanya indahnya salatnya dan panjangnya salatnya Rasul. 11 itu. Sampai satu rakaat 700 ayat. InsyaAllah kalau ada yang mau laksanakan 11 seperti Rasul, saya jamin tidak ada makmum di belakang kita. Mana yang bisa 701 ayat, 700 ayat satu rakaat? Oleh karena itu jamaah sekalian, kita menjalani agama, jangan saling mengingkari, jangan saling menyesatkan. Pemahaman agama itu sangat luas. Dan Rasulullah tidak pernah dipilih
ditawarkan dua hal, selalu Rasul mengambil yang termudah demi umatnya. Mana yang termudah? Termudah 11, jalanin 11. Yang termudah 20, jalanin 20. Demi kebaikan umat. Jadi menhayati, menikmati isi Al-Quran, sesuai yang saya gambarkan tadi, ini menjadi salah satu kita mendapatkan gelar Ahlul Quran. Yang terakhir, keluarga Qurani. Saya sebagai orang penghafal Al-Quran, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bertanya, bagaimana kita hafal Quran? Alhamdulillah usia saya 10 tahun sudah hafal. Saya punya adik-adik, jumlahnya 12. Yang hafal Al-Quran 30 juz, 9. Sekarang ada yang ke-10, 11, 12, mereka rata-rata hafal di atas 20 juz. Yang paling kecil sekarang usianya 12 tahun, hafal 21 juz. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga Al-Quran? Ini sekarang saya ceritakan kepada jamaah sekalian, ini pengalaman kita sendiri. Ya, jadi saya tidak akan bawakan ayat atau hadis, tapi apa yang kita sendiri dapatkan karunia mudah hafal Al-Quran, mudah-mudahan Anda bisa praktik. Yang pertama, orang tua saya orang awam. Banyak bayangannya kalau mendengar, Ali Jabir sama adiknya semua hafal Al-Quran, barangkali bapaknya ulama besar. Ayah saya berdagang, keluar dari pagi pulang malam mencari nafkah dan rezeki. Ibu saya buta huruf, tidak bisa baca Quran. Tapi gimana mereka bisa mempunyai anak dan keturunan hafal, padahal mereka berdua tidak hafal? Tapi alhamdulillah sekarang ayah saya sama ibu saya sudah hafal Al-Quran. Gurunya siapa? Anaknya sendiri. Sebelum Ramadan kemarin, ibu saya sebagai seorang ibu yang dari masuk sekolahan belajar buta huruf, ya, belajar, orang yang buta huruf belajar, dia mendapatkan hafal Al-Quran dan dapat juara 1. Ditanya gurunya siapa? Anaknya sendiri. Pertama, amalan yang dijaga oleh ayah saya sambil bisa mendapatkan keturunan seperti ini, ayah saya tidak pernah mendengar azan di luar masjid selama 35 tahun. Bisa terbayang? Faham enggak? Selama 35 tahun mendengar azan di dalam masjid. Jadi tidak perlu Allah manggil, dia sudah sebelumnya datang. Dan saya yakin salah satu rizki kemudahan dalam dunia kita, termasuk rizki mudah hafal Al-Quran atau keturunan Quran, kuncinya salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Jalankanlah ibadah salat, perintahlah keluargamu salat, dan wastabir, bukan wasbir. Ini sabar beda sama wastabir, ini lebih tinggi lagi. Jadi sabar atas sabar untuk menjalankan ibadah salat, karena banyak hal yang menghalangi kita. Dunia, kesibukan, harta, keturunan, alasan nafkah dan rizki. Orang sekarang berkata, iman mencari nafkah dan rizki kan ibadah. Nah ini salah satu. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki darimu. Nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rizki kepadamu. Di antaranya kelancaran, kemudahan, dan kemudian keturunan salih-salihah penghafal Al-Quran. Yang kedua, doa. Ma'asyiral muslimin, setiap anda salat, antara azan dan iqamah doa makbul. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami ahlul Quran. Doa dan rasa rindu terwujud cita-cita itu.
dan rasa bangga supaya tersebut nama kita maupun anak kita sebagai ahlul Quran. Begitu anda sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya Allah, anakku ingin dijadikan ahlul Quran dalam sujud. Walaupun sebagian ulama fikih tidak membolehkan doa dalam sujud dalam bahasa selain bahasa Arab, tapi kalau di luar salat wajib boleh saja. Fad'u bima syi'at. Rasulullah bersabda, berdoa dengan apa yang kamu mau, apa yang kamu bisa. Dan Rasul tidak menentukan bahasa. Silahkan doa apa saja, biarpun dalam bahasa sendiri. Jangan pakai bahasa Arab tapi tidak mengerti. Orang banyak doa bahasa Arab, menahan diri bahasa Arab, harus doa bahasa Arab tapi tidak mengerti. Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa orang-orang yang lalai dalam doanya. Di antara kelalaian kalau tidak mengerti, ada orang diaminkan doanya, imam berdoa diamini doanya tapi tidak mengerti bahasa imamnya. Imam pun mendoa bahasa Arab, tapi kalau ditanya, ente faham enggak? Enggak, anak cuma hafal. Boleh sekali-kali bahasa Arab dicampuri dengan bahasa kita, supaya orang begitu mendengar, dia bisa menaminkan dengan hati. Amin. Ya kalau yang umum-umum kita sudah faham. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina. Orang sudah faham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Malah saya perhatiin kalau jamaah diimami seorang berdoa, habis salat ada seorang imam berdoa, diamini oleh jamaah, aminnya biasa-biasa saja. Amin. 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 Karena bahasa Arab kan dia faham. Pas begitu sampingnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Keluar suaranya. Oleh karena itu, tidak apa-apa dicampurkan dalam bahasa. Oleh karena itu saya mohon kepada jamaah, setiap kesempatan anda berdoa, utamakan kita minta keturunan bukan hanya yang salih-salihah, tapi menghafal Al-Quran. Yang ketiga, jadilah contoh baik di hadapan anak sebelum memerintah anak baca Quran. Ada orang suka ingin anaknya hafal. Anak, ayo baca Quran. Dia nonton TV. Tak boleh. Jadi sebelum kita perintahkan, kita laksanakan sendiri. Kita jadi contoh baik. Kalau seorang tua sering membaca Al-Quran di hadapan anak dan istri, lama-lama anak dan istri ikut baca tanpa diperintahkan. Yang keempat, kita perhatikan anak kita saat dia sukses, saat dia berhasil dalam menghafal beberapa juz maupun beberapa surah, kita harus menghargai, memberikan penghargaan supaya dia tahu orang tuanya walaupun tidak hafal tapi begitu antusias dan cinta Al-Quran. Anakku sudah sampai mana? Alhamdulillah ya, sudah khatam juz 30. Masya Allah, anak senang. Saya bangga punya anak seperti ente. Dari hal ucapan, apalagi kalau kita bisa kasih hadiah. InsyaAllah ini hadiah 100.000. InsyaAllah besok kalau ada inti tambahan lagi, anak kasih hadiah lebih besar lagi. Tapi anak dah mau kasih tahu sekarang. Kamu nanti aja lihat. Apalagi kalau kita bisa menhadiahkan sesuatu sesuai kesukaan anak kita. Dia suka sepeda, boleh kita kasih sepeda. Tapi kapan? Habis dia berhasil menghafal Al-Quran, menghafal beberapa surah, menghafal beberapa juz. Orang tua pasti lebih mengerti bagaimana memberikan sesuatu sesuai kesukaan anaknya. Jangan kita menhadiahkan sesuatu
kesukaan kita, tapi belum tentu disukai oleh anak. Yang keempat, yang kelima adalah ibu. Ibu. Saya pernah di Masjid Nabawi, di halaqah Quran, tertarik perhatian saya kepada seorang anak usianya 12 tahun. Baru datang daftar, tapi suaranya bagus, hafalannya luar biasa. Begitu saya mau tes bacaannya, supaya kita kan daftar nilai ini nanti masuk ke grup A atau grup B atau grup C. Begitu saya setiap bertanya dia jawab, setiap bertanya dia jawab. Saya tanya juz 30 jawab, tanya Ar-Rahman jawab, tanya suratul Kahfi jawab, tanya suratul Baqarah jawab. Anak ente hafal enggak? Hafal 30 juz atau juz 30? Anak hafal, alhamdulillah, 30 juz. Ente semestinya tak perlu daftar, ente jadi guru. Coba tolong panggil ayahmu besok. Dibawa ayahnya. Ayahnya, begitu saya lihat, mohon maaf, biasa-biasa aja. Malah bekas bau rokoknya bisa dicium. Jadi bukan nampaknya sebagaimana apa ya, baki imamahnya atau jubahnya atau percahaya karena kesalihannya, biasa. Malah biasa rokok lagi. Tapi bisa pun, saya tanya, saya sambil saya jujur, mohon maaf, anak sebenarnya malu sebutkan, tapi nampaknya ente biasa-biasa aja, kok anaknya seperti ini? Apa dia jawab? Ibunya. Ibunya ya luar biasa. Memang sebagaimana anda lihat saya, ya begini. Malah kadang-kadang ketiduran daripada salat. Ini bicaranya dia. Tapi saya punya istri, subhanallah, biarpun dia tidak menghafal, tapi perhatiannya sama anak, baca Al-Quran itu secara rutin. Sarapan, sambil sarapan, karena yang paling dekat sama anak kan ibu. Sarapan bersama anaknya sambil baca Quran. Makan siang sama anak, baca Al-Quran. Makan malam sama anak, baca Al-Quran. Inilah namanya ibu yang salihah. Bu, ini kayaknya ada ibu-ibu ya. Daripada pusingkan kepala suaminya, nomor A, B, C, urusan rizki, urusan dunia, urusan rumah, lebih baik kita perhatiin anak kita supaya dia menjadi tertanam mencinta Al-Quran. Ini di belakang itu berubah berjuangan. Wal ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta jilan tayyibal a'raqi. Ini ibu adalah sekolah pendidikan yang bisa menghidupkan generasi yang mencintai Al-Quran. Jangan ibu-ibu berkata, kalau saya punya suami dulu yang baik, baru insya Allah saya akan jadi seperti itu. Banyak orang begitu. Kalau kita bicara sama seorang ibu, dia selalu berkata, suami yang bagaimana saya mendidik anak, suami saya tidak salat. Bagaimana supaya saya mendidik anak, suami saya aja tidak pernah baca Al-Quran. Udah tidak ada urusan sama suami. Kalau begini keadaan suamimu, berarti anda perhatiin bagaimana supaya bisa anaknya menjadi hafal Al-Quran. Kalau kesalihannya anda tidak bisa menwujudkan menjadi suami salih, jadikanlah anaknya yang salih, salihah. Jadi jangan jadikan alasan seorang kekurangan suaminya, istrinya juga ikut memiliki kekurangan. Harus kita bersama. Saya di sini tidak membela siapa-siapa, tapi begitulah salah satu perjuangan seorang ibu di dalam rumah tangga.
Bukan hanya dia mempenuhi hak suami, biarpun banyak kekurangan suaminya, tapi dia juga mampu mempelihara anak sampai dia mewujudkan anak yang mencintai Al-Quran. Sebagaimana seorang tetangga kita bisa menghafal sejarah sahabat, padahal usia mereka 8 tahun, 9 tahun. Tapi kalau kita bertanya sama mereka, siapa Abu Bakar As-Siddiq? Dia bisa menyebutkan sejarahnya dari lahirnya sampai wafat. Anak bisa menyebutkan sejarah Umar bin Khattab dan perjuangannya. Dia bisa menyebutkan Sayyidina Uthman bin Affan. Dia bisa menyebutkan Sayyidina Ali bin Abi Talib dan sahabat. Kalau kita bertanya siapa yang dikenal hafal Al-Quran di antara sahabat, dia mampu sebutkan nama-namanya. Padahal usianya 8 tahun dan 9 tahun. Kenapa? Karena setiap malam dia tidur dipimpin oleh ibunya membacakan setiap hari satu cerita dan cerita sahabat Rasulullah. Sejak dia usia 2 tahun dan 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, anak itu bisa memiliki sejarah sahabat. Fantas anak yang seperti ini susah dirusakkan akidahnya dan ditipu, dikatakan sahabat itu tidak benar, atau sebagaimana tersebar di Indonesia, tersebar melaknati sahabat atau mencaci maki sahabat, dan banyak di tanah masyarakat kita yang tertipu dan mengikuti mereka karena salah cara mendidik kita terhadap anak. Tapi kalau kita kembali mendidik anak dengan baik, menanamkan cinta Al-Quran, menanamkan cinta sahabat sejak mereka kecil, bukan hanya kita berkata nama-nama sahabat disebutkan di salat tarawih kita, wa radhiyallahu anhu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, hafal radhiyallahu anhu, hafal setiap tarawih, setiap rakaat. Tapi apa yang terjadi? Tetap orang tidak mengerti siapa sahabat, apa perjuangan sahabat, bagaimana Allah dan Rasulnya mencintai sahabat. Itulah yang ini menjadi tugas kita sebagai orang tua, terutama ibu. Memang ibu punya tugas yang luar biasa, jauh lebih besar daripada tugas bapa. Dan disitulah kelebihan kaum wanita yang Allah berikan keistimewaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, dalam perjuangan kita bersama-sama, mudah-mudahan terwujud keluarga Qurani, perhatian Al-Quran, cinta Al-Quran, supaya kita benar-benar senantiasa bukan hanya mendapatkan keturunan anak cucu penghafal Al-Quran, insya-Allah kita juga termasuk orang penghafal Al-Quran. Kalau kita sekarang merasa gagal hafal, jangan jadi gagal mendidik anak menghafal Al-Quran. Tidak ada rugi kalau kita gagal tidak menghafal, tapi kalau kita gagal tidak hafal dan gagal kita mendidik anak tidak hafal, berarti kita rugi besar. Tapi kalau kita sendiri gagal, tapi berjuang supaya anak, dan kita berkata terhadap diri, ya Allah, barangkali saya tidak hafal, tapi insya Allah saya akan berjuang sampai mati supaya anak dan cucu menghafal. Disitulah akan Allah balas, anak nanti akan memimpin orang tuanya, sama-sama menjadi ahlul Quran. Nikmatnya luar biasa kalau Allah di hari kiamat memanggil mana anak yang sudah hafal Al-Quran dan dipanggil serta orang tuanya. Bukan hanya anak yang mendapatkan keistimewaan hafal Al-Quran, orang tuanya pun digabung mendapatkan berkah anaknya. Itulah namanya syafaat anak untuk orang tuanya. Mudah-mudahan senantiasa ilmu yang kita belajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan dikuatkan oleh Allah lahir batin, agar kita sama-sama mampu mengamalkan, karena ilmu nafi' diikuti dengan amalun salih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.